Halo Sobat Setir semua, kali ini di samping gua udah ada Mercedes-Benz yang paling laku nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di pasar global. Ini adalah GLC 300 4MATIC, ini yang AMG line. Wah, ganteng banget Sobat Setir, dan ini adalah generasi keduanya. Dan kalau kita lihat nih pasarnya di Indonesia, dia punya rival abadi, masih sama satu negara, BMW X3 nih Sobat Setir. Dimana memang di kelas itu rame banget peminatnya, dan kali ini dia udah berubah drastis, udah semakin ganteng dan semakin canggih. Nah, pada video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian semua Sobat Setir, hal-hal menarik apa, hal-hal unik apa aja yang bisa bikin gebrakan terbaru dari sebuah Mercedes-Benz paling laris di dunia ini. Yuk kita langsung aja mulai videonya, let's go. Untuk poin yang pertama, kita mulai aja langsung dari eksterior depannya nih Sobat Setir. Dimana kalau kita lihat secara desain, secara looks keseluruhan, sekarang semakin garang lagi, semakin maco lagi tentunya. Dan dia sekarang pakai star grille pattern nih, jadi udah pakai grille kekiniannya dari Mercedes-Benz tentunya. Karena di sini kayak ada bintang-bintang atau bisa dibilang juga kayak logonya Mercedes-Benz yang kecil-kecil gitu ada di sekujur grille-nya ini. Dan di sini ada yang gedenya Sobat Setir. Dan di bawahnya dilengkapi juga sama ini nih tentunya, kamera 360. Nah, kalau kita lihat juga lampunya nih Sobat Setir. Wah, lampunya nggak kalah menarik karena ini udah pakai digital light, dan ini teknologi paling canggihnya dari Mercedes-Benz, di mana dia diklaim bisa hingga 600 meter jarak untuk penerangan si lampunya ini Sobat Setir. Dan dia manis banget karena ada nuansa-nuansa birunya kalau dia lagi nyala. Dia welcoming light-nya ada nuansa warna birunya. Terus juga tuh, keren banget. Dan dia juga ini udah dilengkapi dengan proyektor tentunya. Lampu seinnya udah LED, lampu senjanya LED, ya udah canggih banget tentunya. Dan ini salah satu fitur yang menarik banget yang ada di generasi kedua dari GLC ini. Dan kalau kita lihat nih bagian bempernya, kita turun sedikit, kita bisa lihat di sini lekukannya sebenarnya dia nggak yang terlalu agresif gimana, nggak yang tajam-tajam, tapi dia tetap memberikan nuansa yang cukup bisa dibilang wah ini sporty banget desainnya. Dan juga di sini ada tarikan-tarikan pembelah udara ya, pembelah angin, dan ini bolong beneran punya Sobat Setir, yang untuk kebutuhannya dia pendinginan di kaki-kaki bagian depan untuk pengereman segala macam Sobat Setir. Dan kita bisa lihat di sini juga sebenarnya ada logo-logo Mercy-nya juga nih yang kecil-kecil di bagian grill bagian bawahnya, dan diberikan aksen chrome untuk pemanis dan juga memberikan nuansa yang lebih elegan Sobat Setir. Bisa kita lihat ada 3 titik untuk sensornya karena dia juga udah lengkap banget untuk keselamatan aktifnya nih Sobat Setir. Nanti kita bahas lebih lengkapnya di bagian dalam, karena di bagian atas juga di situ ada mata tuh, ada kamera untuk si radarnya itu. Yuk, sekarang kita langsung aja lihat bagian sampingnya. Let's go. Memang nih Sobat Setir, dengan tampangnya yang ganteng banget itu, dia bisa jadi yang paling laris gak hanya di Indonesia tapi di pasar global Sobat Setir. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Bisa kita lihat dia warna hitamnya ya. Wah, mobil Eropa emang warna hitamnya pekat banget. Dan juga dia dipermanis nih dengan aksen-aksen silver, lebih ke arah doff sebenarnya. Dia ada di roof railnya ini, jadi membuat dia semakin siap, ready to adventure. Lalu juga di sekeliling dari kacanya, serta juga di handle pintunya ini ada chrome di bagian atasnya, dan juga di bagian footstep ini Sobat Setir gitu. Nah, kita bisa lihat juga sebenarnya dia ada sedikit over fender di antara ban-bannya ini, yang membuat dia kesannya lebih lebar lagi, semakin gemuk gitu ya, badannya berisi. Tapi dia sewarna body Sobat Setir, jadi manis. Lalu kita bisa lihat juga di sini nih, jadi ada lekukan bodinya, bisa dibilang lekukan pinggang kali ya Sobat Setir. Dia jadi seksi banget. Nah, kalau dari spesifikasi dimensinya nih Sobat Setir, diklaim sekarang dia jadi tambah panjang sekitar 6 cm Sobat Setir. Tapi secara tingginya justru dia jadi lebih pipih, jadi lebih aerodinamis lagi. Untuk detailnya, Mercedes-Benz GLC di tahun 2023 ini memiliki panjang di 4.721 mm, lalu lebarnya di 2.076 mm, serta tingginya di 1.631 mm. Selain itu, untuk radius putarnya juga diklaim cukup kecil Sobat Setir, sekitar di 11,8 meter aja gitu. Jadi oke banget untuk bermanuver di perkotaan Sobat Setir, karena emang bentuknya ini masih tergolong compact.
Lanjut lagi kita lihat spesifikasi bannya nih Sobat Setir. Dari yang belakang ini bisa kita lihat dia menggunakan profil ban I285/40 R20 nih Sobat Setir. Dan dia pakai Continental nih Sobat Setir. Terus juga urusan ini ya, untuk traction, temperatur semua udah grade-nya wah udah oke banget. Ini napak banget pasti Sobat Setir. Selanjutnya juga dia pakai ini velgnya dari AMG. Karena ini adalah yang varian AMG line dan ini desainnya apa ya, bisa dibilang klasik tapi elegan mewah gitu ya. Dia jari-jari gini two tone alloy dan tentunya udah cakram depan belakang. Nah, kita lihat juga bagian depannya. Nah, kalau di depan ini dia profil bannya dia pakai di 255/45 R20 nih Sobat Setir. Dia juga kaliper depannya nih lebih gede daripada yang belakang untuk pengeremannya. Gede banget dan ada tulisan Mercedes-Benz-nya. Wah, urusan pengereman juga ini mantap banget nih Sobat Setir. Gitu, sekarang kita lihat spionnya juga nih. Spionnya juga nggak kalah lengkap. Tentunya dapat kamera 360 di sebelah sini dan dia udah pakai sen juga LED dan dia modelnya yang di pintu ya, bukan yang di pilar A gitu. Jadi kesannya ngegantung. Selain manis bentuknya nih Sobat Setir, dia juga punya welcoming light nih yang memancarkan logo Mercedes-Benz di bagian bawah. Keren banget Sobat Setir, menyambut sang tuannya untuk hadir gitu Sobat Setir. Nah, bergeser kita ke bagian belakang bisa kita lihat emang dari atapnya kelihatan melandai nih Sobat Setir. Jadi kesannya semakin sporty looks lagi. Dan kita bisa lihat di sini dia terdapat spoiler bawaan dan udah ada high mount stop lampnya, rear defogger, rear wiper yang seamless banget kesannya, jadi clean. Di sini ada emblem GLC 300-nya dan di sini ada 4MATIC karena ini adalah varian all-wheel drive. Jadi meskipun tadi bannya belang lebih lebar yang belakang, tapi sebenarnya dia penggerak all-wheel drive nih Sobat Setir. Dia lebih minim chrome bagian belakang. List di sini juga warnanya hitam dan menariknya lampunya nih Sobat Setir. Lampunya manis banget. Wah, lampunya keren banget kalau nyala nih. Dia udah full LED tentunya, lampu rem, senja, sampai lampu mundur dan sennya tentunya udah full LED dan juga dia manis banget kayak 3D gitu. Wih, keren banget. Manis banget Sobat Setir. Di bagian bawahnya lebih clean lagi, bempernya juga nggak banyak aksen-aksen yang aneh, tapi dipermanis di bagian bawah sini. Bisa kita lihat di sini ada warna yang lebih doff. Lalu juga untuk sensornya dia lengkap. Ada 3 juga di kiri kanan jadi 6. Total ada 12 berarti depan dan belakang Sobat Setir. Di sini ada chrome baru nih di bagian bawah ada chrome. Terus di sini ada kayak kesannya knalpot tapi bukan knalpot aslinya. Karena knalpot aslinya ada di bawah sini nih Sobat Setir. Tapi tetap dapat 2 sih. Jadi nggak hanya aksennya doang yang ada 2, knalpot benerannya juga ada 2 Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat bagasinya dulu. Yuk. Bagian bagasinya dia udah elektrik pembukaannya tentunya. Nah, ini bisa dibilang kapasitasnya cukup luas Sobat Setir, sekitar 600 liter. Dan ini dia punya tray yang rapih ya Sobat Setir traynya. Jadi ini buat menutupi untuk safety tentunya biar privacy kita barang-barangnya nggak bisa terekspos dari belakang. Terus juga di sini kita bisa lihat, wah materialnya mewah sekali. Dan di sini ternyata dia punya ban serep nih Sobat Setir. Jadi jarang-jarang Mercedes-Benz kasih ban serep. Tapi untuk varian ini dia dikasih ban serep meskipun emang temporary. Ini di ring 19 nih untuk ban serep ya. Selain itu juga ada aki di bagian belakang dan ini toolkit semua rapih di bagian bawah sini. Gitu. Selain itu menarik ya, dia juga di sini dapat untuk jaring-jaring nih buat kita selip-selipin barang lagi biar nggak geser-geser. Di sini juga ada karet lagi nih Sobat Setir dan untuk pelipatan ya, dia praktis banget nih Sobat Setir karena udah elektrik di sebelah sini. Dan kalau mau tambah kapasitas bagasinya itu praktis banget Sobat Setir. Jadi dia udah elektris untuk pelipatannya. Ngelipat, terus ngelipat lagi. Wah, gampang banget. Tapi untuk kita negakinnya lagi itu masih harus pakai otot Sobat Setir. Dan dia pelipatannya di 40-40, 20 di tengah. Jadi 20-nya bisa buat kalau kita masih duduknya ada 2 orang di bagian belakang, itu tengahnya bisa buat bawa barang yang panjang Sobat Setir. Jadi tengahnya bisa ditidurin terpisah gitu. Selain itu juga dapat hook di sebelah sini buat kita ikat-ikat barang gitu. Bagasinya sih gede banget nih, rata lagi. Mantep banget tuh. Sampai bibir-bibirnya juga rata. Mantep banget. Sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya karena nggak bakalan menarik nih Sobat Setir. Yuk, let's go.
Wah, kap mesinnya gede banget Sobat Setir. Untungnya udah ada pegas dan rapih tentunya karena dia udah dicat warna body, udah dapat peredam dan tertutup cover, jadi semakin mewah. Nah, di sini yang langsung kita lihat adalah air intake yang langsung di depan, langsung menghirup udara segar masuk ke sini. Dan mesinnya ini cukup bertenaga ya Sobat Setir, karena dia dilengkapi dengan mesin 2000 cc turbo 4 silinder segaris. Dia menghasilkan tenaga di 285 horsepower dan torsinya di 400 Nm Sobat Setir. 0 ke 100 hanya dalam waktu 6,8 detikan. Wah, gokil banget. Dan seluruh tenaganya dialirkan ke 4 roda karena ini all wheel drive 4matic Sobat Setir, dan dia menggunakan 9G Triptonic. Jadi dia pakai 9 speed nih untuk automaticnya. Serta juga ini meskipun dia udah pakai turbo, dia juga memiliki motor listrik karena dia mild hybrid nih Sobat Setir. Mild hybridnya ini 48 volt dan dia berfungsi ketika kita ingin berakselerasi. Jadi dia fungsinya untuk ngebantu si mesinnya biar akselerasinya makin ngacir lagi Sobat Setir. Wah, menarik banget tentunya. Ini mesinnya patut kita coba nih Sobat Setir. Apalagi dia juga all wheel drive kan, 4 roda untuk penggeraknya. Jadi dia buat off-road juga mumpuni banget. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat aja bagian interiornya. Banyak hal-hal unik bagian dalam. Let's go. Oke, kami kelewat Sobat Setir. Tangkinya nih Sobat Setir. Tangkinya dia kapasitasnya sekitar 66 liter dan minimal roundnya di sini dibilang minimal round di 95 nih Sobat Setir. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam. Let's go. Yap, kita masuk ke bagian row keduanya dulu nih Sobat Setir. Ini udah posisi gue berkendara dan tentunya ini udah sangat optimal banget karena ada fitur menarik, nanti kita bahas di bagian depan untuk pengaturan kursi pengemudinya. Oke, di bagian row kedua ini tentu aja dia lega banget Sobat Setir, dan dia juga kalau joknya sih sebenarnya udah fix ya, jadi dia nggak bisa di recline lagi, tapi untungnya posisi duduknya udah cukup relax Sobat Setir. Nah, kita bisa bahas dulu nih untuk headroomnya. Dia masih bisa dapat sekitar 9 jarian Sobat Setir, dan legroomnya nih mantep banget nih, bisa sampai 15 jarian Sobat Setir. Keren banget, dan ini lega. Bagian bawahnya bisa masuk ke bagian bawah joknya, dan dia juga ada nuansa-nuansa ini ya, warm light-nya gitu, kayak di rumah jadinya lebih hangat gitu nuansanya di bagian kolong kakinya. Selain itu bisa kita lihat juga dia ada panoramic sliding roof nih Sobat Setir. Jadi bisa dibuka tentunya, dan ini ukurannya gede banget sampai ke bagian belakang, sampai di atas kepala persis dia masih kaca nih Sobat Setir. Dan di sini dia ada hand grip dan lengkap juga dengan ini nih, dengan lampunya udah LED dan soft. Ada lampu bacanya. Keren banget. Dan di sini ini dia nih nuansa-nuansa floating yang diberikan dari generasi kedua dari si GLC ini, dimana di bagian untuk handle pintunya dia di cover gini ya, jadi kayak floating. Terus juga ini untuk si genggaman tangannya dia kayak ngambang juga nih Sobat Setir. Dan ini mewah banget Sobat Setir, dilengkapin sama ini speaker premium dari Brewmaster juga di bagian belakang, dapat lengkap banget. Dan mewahnya dapat tray nih Sobat Setir untuk di row keduanya, jadi lebih privacy lagi. Materialnya juga nggak kalah nih, udah soft touch semua, joknya juga udah kulit, jadi emang udah nyaman banget, super nyaman banget Sobat Setir. Nuansanya dia lebih ke arah gelap ya, dia ada full black gini. Dan untuk kepraktisannya, mobilnya juga cukup baik Sobat Setir. Di sini masih ada cup holder lagi buat kita taruh botol. Di sini untuk taruh barang, di sini masih dapat juga. Serta di armrestnya ini, armrestnya proper ya Sobat Setir. Wah, nyaman banget. Dia lucu nih. Di sini bisa kita buat taruh HP nih sebenarnya nih Sobat Setir. Jadi ada smartphone pocket gitu ya. Nah, tapi HP gue terlalu tebel. Buat naruh ya barang-barang yang tipis gitu bisa di sini. Terus kalau kita tekan lagi, nah ini cup holder ada 2 buah yang mekanismenya unik ya Sobat Setir. Jadi mewah banget dan modern banget. Ih, keren. Jadi enak nih kalau misalkan kita nggak bawa botol, nggak perlu botol di sini, cup holdernya itu bisa taruh tangannya lebih proper gitu Sobat Setir. Nah, selain itu juga bisa kita lihat di sini dia memiliki safety yang baik banget tentunya Sobat Setir. Jadi untuk urusan seat belt dia lengkap nih, dapat 3 titik
untuk 3 orang penumpang di belakang. Airbagnya juga sampai ke bagian samping-samping sini. Jadi udah safety-nya sih udah jempolan banget sebetulnya. Isofix juga dapat nih di sini. Kita bisa lihat ada Isofix buat bawa kursi bayi, dan kita dapat kisi AC. Yang kisi AC-nya ini sebenarnya mirip kayak bagian depan tapi versi lebih mininya, jadi lucu. 2 mata ini katanya orang-orang jadi mirip kayak mata robot. Oke Sobat Setir, sekarang udah tambah penasaran, kita lihat aja gimana soal interior depannya yang wah. Yuk, let's go. Yap, di row pertamanya kita masuk ke sini dengan keyless smart key tentunya, dan kuncinya sangat mewah dengan nuansa satin chrome yang mengelilingi kuncinya, keren banget. Tentunya juga udah pakai engine start stop button di sini, gede banget ukurannya, dan wow, nuansa kabinnya Sobat Setir. Ini sangat modern banget, keren banget. Terutama yang langsung pasti fokus itu adalah dari ambient light-nya Sobat Setir. Ambient light-nya keren banget di sekujur tubuh dari mobil ini di bagian interiornya. Di sininya ada nih, di bagian floating untuk si handle pintunya, di yang untuk armrestnya juga ada, di tengah sini sampai ke kisi-kisi AC semua ada. Dan ini canggih banget Sobat Setir karena dia pengaturannya juga bisa multicolor Sobat Setir. Wah, keren banget nih, multi warna, bisa ganti-ganti, bisa ada efeknya juga, bisa ada kita atur kecerahannya juga bisa. Keren banget Sobat Setir. Nah, selain itu, selain si ambient light-nya, gue mau kasih tahu nih ke kalian semua Sobat Setir, kalau kursinya juga gak kalah canggih karena dia udah dilengkapin sama untuk penyesuaian dari tinggi badan pengemudinya, itu bisa lewat sini nih langsung. Gue tingginya gue set di 165 nih ya. Kita mulai pengaturan posisi. Gerak sendiri untuk setirnya, joknya juga naik sendiri, maju sendiri. Jadi dari sistemnya dia bilang kalau ini adalah posisi yang paling ideal untuk tinggi gua di 165 cm Sobat Setir. Dan bener aja tuh, untuk lekukan tangannya masih enak, dia nggak yang nekuk banget, nggak yang lurus jauh banget, dia enak di sini. Kaki juga masih enak, untuk visibilitas juga enak, jadi emang canggih banget ya Sobat Setir. Dia bisa yang paling pendek di 145 cm, paling tinggi di 220 cm nih untuk tinggi badan si pengemudinya. Selain itu juga dia bisa ada kursi pijat, jadi gue mau nge-review sambil dipijit Sobat Setir. Enak banget, di 2 kursi depannya dia bisa ada kursi pijat ya. Selain itu juga dia dapat heater Sobat Setir. Nah, untuk pengaturan joknya dia di bagian sini, di kiri kanan door trim. Jadi untuk bagian headrestnya, dia bagian bawahnya semua udah elektris. Dan ini lucunya dia kapasitif gitu Sobat Setir. Jadi dia itu ininya nggak gerak nih sebenarnya, tapi sekali sentuh dikit keren ya Sobat Setir. Ini modern banget, lengkap dengan 3 buah memory seat Sobat Setir. Mantep banget. Nah, lanjut lagi kita akan ngebahas soal kalau posisi duduk sih udah nggak usah ditanyain lah ya. Udah enak banget, emang sebuah Mercedes-Benz ini udah driver oriented banget. Untuk bagian setir ini udah kulit Nappa leather Sobat Setir, dan dia nyaman banget untuk digenggam. Ukurannya sangat pas ya. Dan ini wah, dari desain setirnya juga keren banget nih, tombol-tombolnya kapasitif Sobat Setir. Ini nih contohnya aja nih, volume dia digituin doang nih. Jadi dia nggak ada tombol yang kita pencet tapi ditarik, dikuntin gitu Sobat Setir. Keren banget Sobat Setir. Maupun untuk ini nih pengaturan untuk si layar di depan ini yang super gede banget. Oke, setirnya juga dia udah elektris tentunya. Makanya tadi untuk pengaturan joknya dan steeringnya itu bisa diatur lewat sini. Dan juga dia udah lengkap nih Sobat Setir. Pokoknya audio steering switch sudah ada, untuk pengaturan si cluster instrumen udah ada juga, dan untuk si keselamatan aktif nih Sobat Setir. Dia lengkap dengan adaptive cruise control, ada limiter juga, dan juga ada line keeping nih Sobat Setir. Jadi udah lengkap banget nih untuk sistem keselamatan aktifnya. Selain itu dia juga dapat pedal shift tentunya. Jadi semakin agresif lagi kita, semakin asik lagi kita untuk berkendara mobil ini. Dan bisa kita lihat di sini Sobat Setir, layarnya gede-gede dan floating ya tentunya. Di sini floating, di sini floating. Ini ukurannya di 11,9 inch yang bagian tengah head unitnya, dan yang di bagian cluster instrumen 12,3 inch. Dan ini udah full HD ya Sobat Setir, jadi tampilannya detail banget. Dan juga ini bisa diganti-ganti sesuai dengan dynamic ataupun driving
mode-nya. Jadi dia bisa ada yang sport, eco, normal, dan juga individual gitu. Jadi beda-beda nuansanya. Keren banget Sobat Setir. Selain itu, kita mulai dari head unitnya yang super canggih ini juga ya Sobat Setir. Dia bisa nyalain ESP, terus juga bisa ada mode pembersihan nih buat kalau cuci mobil gitu ya. Ada downhill speed karena dia ini udah ada mode off-roadnya juga nih Sobat Setir. Nanti kita lihat ini line keepingnya, pengaturannya di sini. Dia bisa parkir otomatis juga Sobat Setir, bisa parkir sendiri, dia bisa ngebaca gitu ya, keren banget. Kita ke home lagi, dia ada petanya, ini navigasinya udah built-in dari mobilnya. Ini ada sistem MBUX ya, dia udah lengkap juga dengan Hey Mercedes. Serta juga untuk ini telepon, dia bisa untuk Apple CarPlay dan Android Auto tentunya. Radio, media nih, bisa media. Ada info juga nih, infonya kondisi bahan bakar, mesin, kendaraan bisa kita akses di sini kalau mesinnya hidup. Dan juga dia ada mode off-road nih Sobat Setir. Nah, ini dia nih yang menjadi hal unik yang ada di mobil nih, karena dia all-wheel drive ya Sobat Setir. Jadi diklaim untuk dia bermain di daerah ataupun di kontur jalan yang kurang baik, ini juga oke banget. Kita bisa lihat di sini ada data mesin, ada posisi, segala macam, suhu ban, tekanan ban, TPMS, semua bisa kita akses di sini. Navigasi. Terus juga kita bisa lihat ini nih Sobat Setir. Untuk kita bisa ngelihat si kolong mobil Sobat Setir, keren banget nih. Jadi dia itu ada kamera di bagian bawahnya yang disebut itu namanya adalah transparan bonnet nih di sini. Jadi kalau mesinnya hidup bisa kita lihat di kolongnya. Jadi kalau misalkan kita nanjak nih Sobat Setir, kalau nanjak kan kita ngelihatnya ke atas langit gitu ya. Posisi mobilnya nonggak soalnya, jadi ke atas gitu. Nah kalau pakai ini kita bisa ngelihat lurus ke bawah, jadi kita tahu tuh posisi ban kita, apa yang kita lindas segala macam tuh bisa ketahuan dari si sistem kameranya ini. AC-nya juga udah di bagian sini, udah di bagian si head unitnya. Udah dual zone juga tentunya, dan di sini dilengkapi juga dengan tombol-tombol kapasitif nih. Kamera 360, ini untuk setting mobilnya. Hazardnya juga berkedip gini ya, lucu. Lalu di sini ada kayak trackpad gitu sebenarnya, tapi dia ini sebenarnya buat ngebaca sidik jari nih Sobat Setir. Jadi kalau kita udah didaftarin kurang lebih bisa 7 untuk sidik jarinya, 7 orang. Jadi nanti kalau kita daftarin, misalkan ini gua, nanti semuanya setting-settingnya bakal sesuai sama setting-setting gua gitu. Jadi kalau gantian mobilnya tinggal kita sidik jari, kita konekin ke sini, itu dia bakal settingnya semua sesuai sama yang pengemudinya mau gitu. Keren banget. Nah di sini ada, wah gede banget nih Sobat Setir untuk kita naruh-naruh barang. Jadi di sini cukup dalam Sobat Setir dan cukup tersembunyi untuk si wireless chargingnya. Jadi harus masukin HP kita ke dalam sini, dan penutupannya soft. Ih, keren banget. Di sini piano black ya Sobat Setir nuansanya. Dan dia punya armrest yang bisa jadi buat ruang penyimpanan juga dengan leveling nih, bisa ada buat kita naruh barang kecil. Cukup dalam, lengkap lagi sama 2 buah USB Type-C dan ada lampunya, jadi bisa gampang ya kalau kita mau cari-cari barang. Ini soft touch juga Sobat Setir ya, materialnya udah soft touch semua tentunya. Dan ya bisa kita lihat di sini ada wood panel, nuansa-nuansa wood panel. Terus juga di sini masih ada ruang lagi penyimpanan, yang ini soft opening. Ada bluedoo-nya di bagian dalamnya juga, jadi barang kita nggak terguncang-guncang, nggak berisik ya. Material joknya udah mewah banget, tentunya udah kulit juga nih Sobat Setir. Jadi wah mewah banget nih. Dan bagian headrestnya juga ini ala-ala floating nih sebenarnya, kalau kalian lihat nih desainnya Sobat Setir. Jadi dia kayak floating gitu untuk headrest ya. Wah ini sih keren banget nih Sobat Setir. Tentunya dengan si bagian audionya juga udah premium dari Brewmaster. Jadi mantep banget. Wah seru banget ya Sobat Setir. Bagian atas nih hampir kelewat. Bagian atas juga ini pembukaannya sudah menggunakan kapasitif Sobat Setir. Jadi udah nggak ada tombolnya lagi, tinggal kita swipe, dia bakal ngebuka kayak gini. Gede banget nih, kita swipe lagi untuk menutupnya. Udah LED semua, di sini juga panelnya kayak floating, dan untuk spionnya dia juga udah auto dimming dan dia kayak frameless gitu ya. Keren banget Sobat Setir. Nuansa kabinnya dia gelap sampai bagian depan juga, jadi kesannya lebih sporty lagi. Gitu.
Wah, banyak banget kan Sobat Setir fitur-fiturnya. Gokil banget ya emang Mercedes. Yuk, langsung aja sekarang kita ke depannya. Let's go. Oke Sobat Setir, The New GLC ini sebenarnya cocok banget nih buat kalian semua yang suka kemewahan, tapi tetap mendapatkan value for money yang baik banget. Dimana The New GLC ini memiliki popularitas yang sangat baik. Mobil ini bisa dibilang salah satu mobil dari lineup Mercedes-Benz yang paling laris, gak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan dia juga secara looks itu ganteng banget, interiornya juga mewah banget, dengan segala fitur canggihnya, dan juga performa dari mesinnya yang juga nggak bisa dibilang pelan. 0 ke 100 hanya dalam waktu 6,8 detikan, itu luar biasa banget Sobat Setir. Dan tentunya dengan harga yang bisa dibilang masih sangat menggiurkan nih, sekitar 1,4 miliar rupiah. Itu estimasi dari Mercedes-Benz untuk off the road-nya. Menarik banget, dimana emang itu harga yang juga selevel dengan rivalnya, yaitu BMW X3 di sekitar 1,4 miliar rupiah juga Sobat Setir. Dan untuk pilihan warnanya nih Sobat Setir, mobil ini memiliki pilihan warna hitam kayak gini, lalu juga ada warna putih dan abu-abu Sobat Setir. Dan untuk hal yang paling gua suka dari The New GLC ini tentu aja interiornya. Luar biasa banget Sobat Setir, nggak hanya berasa homey, tapi bisa bikin betah juga. Pengen berlama-lama dengan nuansanya yang sangat atraktif, dengan ambient light-nya yang bisa multicolor itu. Memang pas banget untuk kita nyetir lama-lama gitu ya. Enak banget di dalam, betah banget Sobat Setir. Buktinya dari tadi para pengunjung juga betah di dalam. Oke Sobat Setir, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dimana dengan dimana mobil ini dengan segala popularitas kok susah banget sih.